Sudahkah kamu tahu bahwa pesawat ulang-alik tidak bisa lepas landas sendiri dan memerlukan bantuan roket pendorong? Selain itu, apakah Anda tahu bahwa pesawat ulang-alik pernah membawa teleskop Hubble ke luar angkasa yang hingga kini masih beroperasi? Menariknya lagi, tidak seperti kapsul luar angkasa yang mendarat dengan parasut, pesawat ulang-alik justru mendarat layaknya pesawat terbang di landasan khusus. Dengan desain canggih dan sejarah panjangnya, pesawat ulang-alik menjadi salah satu inovasi luar angkasa paling berpengaruh. Yuk, jelajahi lebih dalam kisah luar biasa kendaraan ini. Sebelumnya, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Pesawat ulang-alik adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah penerbangan luar angkasa. Berbeda dengan roket sekali pakai yang hanya bisa digunakan satu kali, pesawat ulang-alik dirancang untuk digunakan kembali dalam beberapa misi, menjadikannya lebih efisien dan ekonomis. Program ini pertama kali dikembangkan oleh NS pada tahun 1970-an dan mulai beroperasi pada tahun 1981 dengan penerbangan perdana pesawat Columbia dalam misi STS-1. Pesawat ulang-alik memiliki 3 komponen utama: orbiter, tempat awak dan kargo berada, external tank yang menyimpan bahan bakar utama untuk mesin utama, dan solid rocket boosters yang memberikan daya dorong awal saat peluncuran. Setelah mencapai orbit, pesawat ini dapat melakukan berbagai misi seperti menempatkan satelit, membawa modul untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), dan bahkan melakukan eksperimen ilmiah di luar angkasa. Selama lebih dari 3 dekade, pesawat ulang-alik telah menjadi tulang punggung eksplorasi luar angkasa Amerika Serikat. Namun, setelah tragedi Challenger 1986 dan Columbia 2003, serta meningkatnya biaya operasional, program ini akhirnya dihentikan pada tahun 2011. Meskipun demikian, warisan pesawat ulang-alik tetap hidup dalam program penerbangan luar angkasa masa depan, yang kini beralih ke kendaraan peluncuran baru seperti SpaceX Dragon dan Orion milik NASA. Berikut 7 fakta tentang pesawat ulang-alik. Fakta pertama. Pesawat ulang-alik tidak lepas landas sendiri. Pesawat ulang-alik memerlukan roket tambahan, yaitu solid rocket boosters dan external tank, untuk bisa meluncur ke luar angkasa. Mesin utama pesawat ulang-alik sendiri tidak cukup kuat untuk melakukan peluncuran dari permukaan bumi. Fakta kedua. Didesain untuk bisa digunakan kembali. Berbeda dengan roket konvensional yang hanya bisa digunakan sekali, pesawat ulang-alik didesain untuk dapat digunakan kembali hingga beberapa kali. Hal ini membuatnya lebih efisien dalam menjalankan berbagai misi luar angkasa. Fakta ketiga. Pernah membawa teleskop Hubble. Pada tahun 1990, pesawat ulang-alik Discovery membawa teleskop Hubble ke orbit. Teleskop ini menjadi salah satu instrumen astronomi paling penting, membantu para ilmuwan memahami alam semesta lebih dalam melalui gambar-gambar luar angkasa yang luar biasa. Fakta keempat. Mengalami 2 kecelakaan besar. 2 kecelakaan besar dalam sejarah pesawat ulang-alik adalah meledaknya Challenger pada 1986 akibat kegagalan O-ring pada roket pendorong, serta Columbia yang hancur saat memasuki atmosfer bumi pada 2003 karena kerusakan pada pelindung panasnya. Fakta kelima. Memiliki sistem pendaratan mirip pesawat terbang. Berbeda dengan kapsul ruang angkasa yang biasanya jatuh dengan parasut, pesawat ulang-alik mendarat dengan cara yang mirip dengan pesawat terbang konvensional, menggunakan roda pendaratan di landasan khusus.
Fakta ke-6. Columbia adalah pesawat ulang-alik pertama. Columbia adalah pesawat ulang-alik pertama yang berhasil melakukan penerbangan luar angkasa dalam misi STS-1 pada tahun 1981. Namun, pesawat ini mengalami kecelakaan fatal pada 2003 saat kembali ke bumi. Fakta ke-7. Pernah digunakan untuk membangun ISS. Pesawat ulang-alik memiliki peran penting dalam pembangunan stasiun luar angkasa internasional. Berbagai misi pengiriman modul dan peralatan ke ISS dilakukan menggunakan pesawat ini selama beberapa dekade. Pesawat ulang-alik adalah tonggak sejarah dalam eksplorasi luar angkasa yang memungkinkan manusia melakukan misi berulang ke orbit bumi. Selama lebih dari 3 dekade, pesawat ini membantu membangun stasiun luar angkasa internasional, memperbaiki teleskop Hubble, dan menjalankan berbagai eksperimen ilmiah. Meskipun programnya telah berakhir pada 2011, teknologi dan pengalaman yang diperoleh dari pesawat ulang-alik menjadi dasar bagi pengembangan wahana luar angkasa modern. Kini, era baru eksplorasi luar angkasa berlanjut dengan kendaraan seperti SpaceX Dragon dan Orion, membawa manusia lebih dekat ke misi ke bulan dan Mars. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini agar gengs mendapatkan fakta terbaru.